Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Hari ini mari sekali lagi kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29, tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja bagi kita sekalian. Mari perhatikan Alkitab masing-masing, demikianlah firman Tuhan ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudara, untuk mempercayai kebenaran akan sesuatu hal, kita butuh yang namanya bukti nyata. Ketika seseorang menceritakan sebuah peristiwa, maka kita ingin melihat lebih jelas dengan bertanya, "Mana buktinya?" Atau kita katakan, "Mana fotonya? Coba lihat videonya. Yang mana orangnya? Mana barangnya?" Ya, ada bagusnya juga ya. Kita nggak langsung percaya begitu saja apa yang orang lain katakan, tetapi kita saring dahulu setiap informasi yang kita dapatkan. Bahkan lebih bagus lagi kalau kita mendapatkan bukti-bukti valid, baru percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan yang namanya iman? Bagaimana dengan iman? Bagaimana dengan hidup kita yang penuh dengan misteri? Apakah kita harus mendapatkan melihat bukti nyata terlebih dahulu atas apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, kita dapatkan dulu semua itu, baru kita percaya kepada Tuhan? Nah, Thomas adalah salah seorang dari murid Tuhan. Dia diajar langsung oleh Tuhan, dia melayani bersama-sama dengan Tuhan, tetapi Thomas juga yang dengan gamblang mengatakan, baru akan percaya bahwa Tuhan itu bangkit kalau ada bukti nyata yang diterimanya. Thomas mau lihat dulu bekas paku pada tangan Tuhan Yesus. Dia mau cucukkan jarinya pada tangan Tuhan bekas paku dan di lambung bekas tikaman. Thomas mau bukti sebelum percaya. Dan bukan hanya Thomas sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tetapi saya yakin para murid yang lain pun juga merasakan hal yang sama, walaupun mereka tidak bersikap sefrontal Thomas. Mereka baru saja mengalami hal yang begitu mencekam. Guru mereka disiksa, bahkan disalib sampai mati. Dan pasti itu menimbulkan perasaan sedih, perasaan takut, juga termasuk perasaan ragu. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada para murid, Tuhan katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan secara khusus kepada Thomas yang dikatakan dia mau bukti, Tuhan katakan kepada dia, "Kemari Thomas, ulurkan tanganmu, cucukkanlah tanganmu pada tangan dan lambungku." Bukti yang diminta oleh Thomas diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan pada ayat 27, "Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan Thomas pun ketika itu dia menjadi sungguh percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin sikap Thomas ini mungkin juga pernah kita alami. Perlu kita akui, kita ini hanyalah manusia biasa, kita manusia terbatas. Kita pernah, atau mungkin saat ini, kita sedang mengalami yang namanya keraguan terhadap Tuhan. Kita sulit untuk percaya pada kasih dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Apalagi mungkin sekarang hidup kita sedang terombang-ambing. Sekarang kita sedang dihadapkan pada sebuah pergumulan yang begitu berat, yang begitu menekan pikiran kita dan perasaan kita, sehingga kita butuh bukti nyata untuk kita bisa percaya Tuhan itu sungguh-sungguh hadir, Tuhan itu sungguh-sungguh mau menjawab setiap pergumulan kita. Tetapi kenyataan yang harus kita terima juga adalah tidak semua hal itu dinyatakan secara gamblang oleh Allah. Tidak semua permasalahan, pergumulan itu dijawab tuntas sesuai dengan keinginan kita, harapan kita. Ada banyak orang yang menghadapi pergumulan selama bertahun-tahun. Bahkan ada juga yang bergumul sampai akhir hidupnya.
Dan sekalipun di satu masa hidup, satu masalah terselesaikan, kita juga tidak bisa menjamin bahwa hidup ini sendiri kita tidak bisa prediksi ke depannya akan terjadi apa. Karena itu Tuhan katakan di ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita memang tidak melihat secara langsung, secara gamblang bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menjawab segala apa yang kita doakan. Kita tidak memahami secara jelas, nyata bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita ketika kita mengalami pergumulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekali karena Tuhan memberikan satu bukti yang bisa kita pegang, kita gumulkan setiap hari untuk iman kita makin kuat, kepercayaan kita makin teguh dalam Tuhan. Dan bukti itu adalah Alkitab. Maka mari kita membaca firman Tuhan. Mari jangan kita jemu membaca Alkitab yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup umatnya. Dan sepanjang kita membaca firman Tuhan, biarlah kita berdoa supaya Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Supaya kita yang mungkin saat ini sedang ragu, kita yang saat ini mungkin sedang mengalami sulit untuk percaya, boleh Tuhan kembali kuatkan, boleh hari demi hari Tuhan teguhkan. Bahkan sekalipun hidup belum berjalan seperti apa yang kita harapkan, permasalahan, pergumulan masih di depan mata kita, namun biarlah kepercayaan kita pada Tuhan, iman kita itu tidak bergantung kepada jawaban pergumulan yang kita harapkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan berkata kepada kita sekalian, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Melainkan percayalah. Tetaplah percaya Tuhan itu menyertai, tetaplah percaya Tuhan itu hadir dan memahami, merasakan semua yang kita alami dan juga yang kita rasakan. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk melewati berbagai musim kehidupan kita dalam damai sejahtera. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, bantulah kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, yang terkadang merasa ragu, yang mungkin saat ini sedang merasa sulit untuk percaya akan Engkau Allah yang hadir dan berkuasa atas kehidupan kami. Firman-Mu berkata, berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat, dan kami rindu Tuhan, memiliki iman ini di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan menapaki tahun yang baru ini Tuhan, tahun 2023, biarlah iman ini boleh nyata Engkau temukan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus, kami yang tidak mampu dan terbatas ini, untuk kami boleh terus merasakan tangan kasih Tuhan yang terus ada untuk menopang kami di dalam melewati waktu-waktu sulit dalam kehidupan kami. Suka duka kami mau terus berjalan dengan Engkau, suka duka biarlah kami terus merasakan kehadiran Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menolong setiap kita.